Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama beta Manis Leswe, laki-laki baik se-Nusantara. Oke teman-teman, di podcast pertama beta ini, tapi sebelumnya beta melanjutkan, beta mau tanya dulu kabar teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Kabar baik saja toh? Beta harap teman-teman dong semua harus jaga kesehatan, jangan bajalang pardidu sabarang, ikut aturan yang pemerintah su bikin tuh, supaya jangan kenal penyakit COVID-19. Ingatan kio. Nah, teman-teman, hari ini beta akan mau bahas sedikit tentang olahraga sebagai sarana untuk menurunkan angka pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Bagi laki-laki yang suka pukul-pukul perempuan atau masih pacaran lah pukul-pukul pacar, kamu mesti dengar ini supaya kamu bisa menghargai kamu punya cewek itu sedikit saja. Jadi untuk melanggengkan sebuah hubungan itu harus saling menghargai. Boleh pukul-pukul. Nah, teman-teman, pelecehan seksual ini adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai agama, dengan norma-norma sosial, sampai di tingkat hukum juga bertentangan. Nah, pelecehan seksual ini juga tidak beretika dari seorang manusia. Jadi manusia yang beretika itu orang yang suka bikin-bikin kekerasan ini. Nah, pelecehan seksual juga dapat membuat orang yang dilecehkan itu menjadi trauma. Jadi semakin dia dilecehkan, dia akan trauma. Bisa-bisa juga dia akan jadi buas nantinya. Banyak orang yang dilecehkan kemudian mereka berubah jadi pedofilia. Nah, kebanyakannya seperti itu karena sebelumnya itu mereka pernah dilecehkan. Dan itu menjadi trauma yang sangat berat untuk mereka. Nah, tindakan ini, orang yang melakukan tindakan ini biasanya itu orang-orang yang abnormal. Secara jasmani mereka tidak sehat dan secara rohani juga mereka tidak sehat. Jadi, kalau suka malas olahraga, suka malas pi gereja, atau suka malas pi sembahyang di masjid, nah, nanti ujung-ujungnya ini akan melakukan hal-hal seperti ini. Akan pukul-pukul perempuan, akan pukul-pukul anak-anak kecil. Nah, kemudian korban yang paling dominan. Jadi korban yang paling dominan untuk kekerasan seksual ini adalah perempuan dan anak. Makanya banyak organisasi-organisasi yang bergerak untuk menekan angka kejahatan seksual ini. Dan untuk perlu teman-teman ketahui bahwa pelecehan ini bukan saja tentang tindakan. Misalnya beta pukul nih, atau beta tendang ini, itu pelecehan. Bukan saja tentang itu. Tapi intinya ini adalah cara orang tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Itu juga termasuk dengan pelecehan. Jadi kalau misalnya saya mengatakan sesuatu, dia tidak nyaman, berarti itu saya melecehkan dia. Misalnya saya maki atau mengeluarkan apa gitu, bilang dia apa itu. Nah, itu sama saja kita melecehkan dengan cara verbal. Jadi kita kata-kata dia begitu, kayak maki-maki dia begitu. Nah, banyak kasus pelecehan ini terjadi biasanya itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi om-om yang tukang mabo-mabo, bapak-bapak yang tukang mabo-mabo itu dong biasa pukul dong bini tuh. Itu yang disebut dengan KDRT. Kalau KDP, kekerasan dalam pacaran. Ini baru menikah ya sepukul orang anak perempuan titi manis. Ini memang orang paling kurang ajar memang. Kemudian pencabulan dan pemerkosaan secara paksa. Jadi kalau pencabulan, pemerkosaan secara paksa itu berarti masuk dalam kekerasan seksual. Nah, setelah itu kita mau lihat dulu angka grafik kekerasan seksual ini dari tahun ke tahun. Tapi kalau di sini saya cuma dapat itu dia punya data itu sampai tahun 2019, 2020 saya belum dapat. Kalau di tahun 2014 itu kasus kekerasan seksual itu mencapai 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Itu manis. Ini lumayan banyak. Bukan lumayan banyak lah. Ini paling banyak, sumpah. Jadi 2015 ini dia naik 6.499 kasus titik manis.
bukan menurun tapi tambah naik. Kemudian di 2016 itu dia turun sedikit. Mungkin ada orang-orang yang susah sadar kah apa laki-laki itu yang dong pacaran itu dong sudah bertobat kah, mungkin dong rajin masuk ibadah kah, dong rajin olahraga kah, sehingga dia punya angka itu dia turun sedikit jadi 5.785 kasus. Nah itu 2016 punya. Sedangkan pada tahun 2017 itu dia turun jauh sekali. Ya puji syukur karena orang-orang banyak sadar. Menjadi 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal lah orang bilang itu. Nah, kalau kasus di ranah publik atau komunitas setiap tahun itu mengalami kenaikan. Tapi ada sedikit penurunan signifikan nih, tapi terlalu banyak. Di tahun 2019 juga itu dia naik 14% kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu dia berjumlah 406.278 kasus. Nah, ini sumber-sumbernya ini kita dapat dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Lembaga Pelayanan Mitra Komnas Perempuan, serta unit pelayanan rujukan. Nah, itu tadi skalanya adalah skala nasional. Sekarang kita mau lihat di kita punya daerah dulu, di Maluku dulu bagaimana. Apakah orang Maluku ini yang kita bilang walaupun muka hitam tapi hati seputih, tuang alai hati putih. Apakah kasus kekerasan itu bagaimana? Dia punya kasus setiap tahun itu banyak atau seng? Nah, kita punya data ini. Jadi tahun 2015 itu kasusnya itu mencapai 217 kasus. Lumayan banyak itu. 2015 itu lumayan banyak. Nah, 2016 itu kasusnya itu 137 kasus. Lumayan, dia turun sedikit saja. 2018 dia naik jadi 180 kasus. Ini orang ini dong sudah mulai ya begitulah, mungkin karena faktor mabuk apa ini. Kemudian tahun 2018 itu dia naik lumayan ini. Jadi 198 kasus. Wih. Ini nih kita pikir ini orang ini dong sadar. Nah, sedangkan tahun 2019 itu 184 kasus. Jadi data ini nih dia turun naik begitu. Ada orang sadar, habis itu ada orang yang sadar. Jadi bingung lah sebenarnya. Ini dong mau hargai perempuan bagaimana ini? Sedangkan setiap tahun ini kasus turun naik terus. Nah, dan kebanyakan kekerasan ini dia berada di generasi muda. Kalau kau lihat grafik, orang yang banyak melakukan kekerasan seksual ini itu berada di usia 13 tahun sampai 19 tahun. Dan semuanya adalah laki-laki tete manis, sudah lalu sadis. Jadi mau bilang bagaimana? Karena mungkin pendidikan karakter atau apakah sehingga membuat dong mungkin ada faktor ya di rumah keluarga sih, keluarga broken home ya, istilahnya dong punya keutuhan rumah tangga itu sembaik, jadi akhirnya akan terlampiaskan ke anak. Kasihan juga sebenarnya orang tua itu yang menjadikan harus membina anak supaya anak itu tidak menyimpang dari norma-norma sosial. Nah teman-teman, jadi bagaimana katong meminimalisir, bagaimana katong menekan angka kekerasan tersebut? Beta punya solusi. Jadi beta punya solusi ini, solusi paling cantik pas sekali. Kalau orang melakukan solusi dari beta ini, berarti beta jamin penurunan itu pasti setiap tahun. Dan katong harapkan itu supaya tidak ada dalam hubungan bermasyarakat itu. Katong harus saling sayang lain. Tidak boleh ada kekerasan begitu. Sehingga olahraga itu menjadi salah satu cara yang paling bilang paling mantap sudah untuk menekan hal-hal tersebut. Karena di olahraga itu anak diajari untuk menghargai diri sendiri dulu.
Jadi ketong menghargai diri sendiri dulu, baru ketong menghargai diri orang lain. Nah, misalnya kalau di salah satu bela diri namanya Shorinji Kempo. Shorinji Kempo itu di sana itu sebelum masuk kita harus belajar dulu, dia punya falsafah, dia punya pelajaran-pelajaran. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran itu ada pelajaran yang sering diajarkan itu berdasarkan ajaran agama Buddha, yaitu kalahkan diri sendiri sebelum mengalahkan diri orang lain. Jadi anak itu kalau dia berlatih, dia harus mampu menguasai dia punya diri sendiri dulu, baru dia bisa mengalahkan diri orang lain. Nah, ini sangat dibutuhkan ketika anak itu dia berusaha untuk menguasai diri sendiri, dan ketika dia mampu menguasai dia punya diri sendiri, maka dia akan menghargai orang lain. Ada juga dia salah satu falsafah dalam ajaran Kempo, dia bilang begini, musuh yang terberat adalah diri kita sendiri. Nah, selain itu, selain tadi di bela diri, ada juga di sepak bola untuk kerja tim, bagaimana pelatih itu dia mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika selesai latihan, evaluasi, ada masukan-masukan materi itu dari sang pelatih itu. Jadi pelatih sebagai seorang motivator, istilahnya dalam falsafah kepelatihan olahraga itu, pelatih sebagai motivator, pelatih sebagai guru, pelatih sebagai ayah, pelatih sebagai teman. Jadi ketika itu dia sudah dilakukan, maka akan ada terciptanya generasi-generasi yang luar biasa yang menghargai perempuan tentunya. Karena olahraga itu dibuat untuk ketemu menghargai perempuan. Jadi dari olahraga untuk implementasikan ke masyarakat, maka angka kekerasan seksual itu kita bisa meminimalisir, artinya ketemu bisa menekan itu. Kemudian ketika pembinaan olahraga dengan baik, maka anak-anak itu akan fokus untuk peningkatan prestasi itu. Jadi dong akan fokus untuk peningkatan prestasi, sehingga hal-hal yang lain itu dong akan fokus. Oh iyo, beta ini mau fokus untuk peningkatan beta prestasi ini, beta mau jadi juara ini, beta mau jadi juara ini, beta mau jadi juara ini. Otomatis dia akan berusaha untuk mencapai cita-citanya tersebut, sehingga hal-hal yang lain misalnya untuk pacaran dia tidak melakukannya. Misalnya dia simpas student itu, beta simpas student pacaran dulu, beta simpas student ini dulu. Kemudian dari situ, maka ketika dia tidak pusing dengan hal-hal seperti itu, maka dia bisa mencapai dia punya prestasi. Jadi kemudian juga lewat olahraga akan membentuk kesadaran, kedewasaan, pengendalian diri, teladan, serta rasa tanggung jawab dari anak-anak tersebut. Bayangkan teman-teman, ketika orang tidak punya kesadaran, apa yang terjadi? Nah, lewat olahraga kita diasah untuk membentuk kesadaran kita, menghargai tubuh kita, menghargai orang lain, menghargai orang yang lebih tua, menghargai anak-anak. Di olahraga mengajarkan seperti itu. Kedewasaan di olahraga membentuk jiwa kedewasaan ketong masing-masing. Ketong berusaha untuk menjadi dewasa, berusaha menaklukkan diri sendiri, itu adalah bagian dari kedewasaan. Pengendalian diri, ketong semua sing terpancing oleh hal-hal yang nanti akan merugikan ketong. Jadi misalnya ada orang mau baku pukul, ketong sing terpancing begitu, sehingga menyebabkan menyebabkan kekerasan. Kemudian ketong paling menghargai perempuan. Jadi dalam pengendalian diri itu ketong menghargai perempuan itu, karena perempuan itu adalah ibu. Paham tuh? Ibu. Jadi ketong boleh sakiti dong. Kasihan kalau ketong sakiti perempuan, sama saya ketong sakiti ketong pun ibu. Jadi karena perempuan itu yang melahirkan dan akan menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Ketika ketong sakiti dong, ketong melakukan kekerasan seksual terhadap dong, gangguannya adalah gangguan psikis, maka yang tadinya ketong harapkan untuk generasi hebat dari orang-orang Maluku akan hilang, karena ibunya sudah mengalami trauma, otomatis berdampak kepada si bayi itu. Akhirnya melahirkan generasi yang tidak baik, tidak sehat secara jasmani dan rohani, dan akan menimbulkan lagi kekerasan seksual. Nah, itu pengendalian diri, teladan. Ketika di olahraga, kemudian kita bahas tentang teladan dalam olahraga ini, membentuk keteladanan. Maka anak itu dia menjadi seorang pemimpin di dalam maupun di luar. Dari teladan itu dia membentuk rasa tanggung jawab, di mana tanggung jawab dong itu untuk menjaga dan harus melindungi perempuan. Itu mungkin
pembahasan beta mengenai olahraga sebagai sarana untuk menurunkan angka kekerasan seksual. Dan semoga beta punya materi ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Intinya katong hargai perempuan lah. Kemudian hargai itu anak-anak, jangan melakukan kekerasan. Yang pacaran-pacaran, jangan pukul-pukul perempuan, kasihan. Itu dong punya orang tua-tua itu, rawat dong baik-baik. Ali dong pukul dong, tapi Ali yang sadar. Ali punya saudara perempuan yang baik kalau sih ada saudara perempuan. Tapi kalau ada saudara perempuan, orang bikin Ali dong saudara perempuan begitu, apakah Ali sih marah? Jadi intinya katong harus saling hargai perasaan perempuan. Mulai sekarang katong stop pukul perempuan, stop pukul bini, stop pukul anak, stop maki-maki orang puana perempuan, stop mata karanjang. Itu yang paling penting itu, stop mata karanjang. Jadi baru lihat perempuan satu di sana langsung mulai bacico. Stop begitu dulu. Setiap ada satu pasangan, masalah itu ketong bisa selesaikan dengan baik-baik. Dengan kepala dingin itu ketong bisa selesaikan. Bukan dengan kekerasan. Oke? Semoga beta punya podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan beta ulangi sekali lagi, jaga kesehatan, jangan berjalan partidu, ikut protokol yang sudah disediakan pemerintah, lalu pakai masker. Itu yang paling penting. Jangan kemana-mana, itu jangan partidu lah. Oke? Sekian dan terima kasih. Beta Manisi Lesue di Bacarita Santai.